Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan tentang sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia. Warisan merupakan segala sesuatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan diwasiatkan kepada ahli waris. Nah, wujud warisan ini sendiri bisa berupa benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Terkait masalah waris, di Indonesia sendiri terdapat 3 sistem hukum yang berlaku mengenai tentang hukum waris. Yang pertama adalah hukum waris adat, yang kedua hukum waris Islam, yang ketiga adalah hukum waris perdata. Nah, untuk penjelasan pertama mengenai tentang hukum waris adat. Nah, hukum waris adat ini biasanya banyak digunakan oleh orang-orang Batak, orang-orang Bali, di mana garis bapak atau ibu sangat kuat karena mereka menggunakan marga. Nah, dalam hukum ini biasanya harta banyak yang dijatuhkan itu kepada anak laki-laki maupun anak perempuan karena mereka penerus sebagai dianggap penerus keluarga dan marga. Nah, jenis hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan dan hubungan struktur kemasyarakatan. Untuk hukum adat ini terbagi lagi menjadi 4 macam, yakni adalah sistem keturunan, sistem individual, sistem kolektif, dan sistem mayorat. Yang pertama adalah sistem keturunan. Nah, untuk sistem keturunan ini terbagi menjadi tiga unsur atau bisa sebutkan salah satunya, ini adalah sistem dari garis keturunan bapak maupun garis keturunan ibu. Yang kedua adalah sistem individual. Nah, sistem individual ini merupakan jenis pembagian warisan merupakan berdasarkan bagian masing-masing. Nah, biasanya jenis sistem individual ini banyak dilakukan oleh masyarakat suku Jawa. Nah, yang ketiga adalah sistem kolektif. Nah, sistem kolektif ini sendiri merupakan sistem pembagi warisan di mana kepemilikannya memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya, bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu. Yang keempat adalah sistem mayorat. Nah, sistem mayorat ini merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua dengan bertujuan sebagai penerus keluarga. Contohnya, pada sistem ini banyak dilakukan oleh masyarakat Bali dan Lampung. Kedua, hukum waris Islam. Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, di mana sistem pembagian warisnya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi, dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu. Selain itu, makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia. Jika orangnya masih hidup, istilahnya disebut hibah atau bukan warisan. Hukum waris Islam di mana 2/3 dari harta waris ke anak laki-laki dan 1/3 jatuh kepada anak perempuan dari total seluruh warisan yang diberikan. Yang ketiga, hukum waris perdata. Hukum ini, warisan dapat dibagikan secara merata kepada anak-anak yang sah sebagai ahli waris sesuai dengan kesepakatan atau wasiat yang dibuat oleh pemberi waris di hadapan notaris dan memiliki ketetapan hukum. Hukum waris perdata adalah hukum waris yang paling umum di Indonesia dan beberapa aturannya mirip dengan budaya barat. Warisan dapat diberikan kepada ahli waris yang terdapat surat wasiat atau keluarga yang memiliki hubungan keturunan atau kekerabatan seperti anak, orang tua, saudara, kakek, nenek, hingga saudara dari keturunan tersebut. Menurut KUH Perdata, ahli waris yang berhak mewarisi dapat dibagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama, anak atau keturunan dan janda atau duda yang jumlah bagiannya ditetapkan dalam pasal 852 dan 852A, 852B dan 515 KUH Perdata. Golongan kedua, orang tua, ibu atau bapak, saudara-saudara atau keturunannya yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 854, 855, 856, dan 857 KUH Perdata. Golongan ketiga, kakek dan nenek atau leluhur dalam garis lurus terus ke atas yang jumlah bagiannya ditetapkan di dalam pasal 853, 858 ayat 1 KUH Perdata.
Golongan keempat, sanak keluarga di dalam garis menyamping sampai tingkat keenam, yang jumlah bagiannya ditetapkan di pasal 555 ayat 2, 861, 832 ayat 2, 862, 863, 864, 856, dan 866 KUH Perdata. Ketiga hukum ini sama kekuatannya di negara Indonesia, tergantung kesepakatan yang terjadi. Dalam hal ini, jika orang tua membuat surat wasiat pada saat hidup, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun, dan di depan notaris, artinya surat wasiat yang dimaksudkan harus mempunyai kekuasaan hukum yang jelas. Jika apabila yang bersangkutan tutup usia, maka surat wasiat akan dibacakan oleh anggota keluarga yang masih hidup. Dan setiap pihak harus tunduk kepada surat wasiat yang dibuat, karena kekuatan hukum dari surat wasiat sangat kuat. Pembagian warisan yang bijaksana memang membutuhkan ketelitian, kesabaran, kehati-hatian, dan disesuaikan dengan hukuman yang berlaku. Oleh karenanya, selalu konsultasikan dengan orang yang tepat pada bidangnya, seperti notaris, ahli hukum, yakni hukum perdata, hukum adat, atau hukum Islam. Dan perencana keuangan, libatkan juga seluruh anggota keluarga. Setidaknya libatkan istri, tercinta para anak tersebut, dan mampu membuat perhitungan yang akurat, adil dalam membagi harta, dan legal tentu saja dapat menjadi berkah ahli waris. Sebaliknya, waris yang tidak dipersiapkan bisa saja menjadi musibah atau bom waktu bagi ahli waris. Namun, masih ada hal lain yang kurang dipahami oleh masyarakat Indonesia mengenai warisan dan asuransi jiwa yang dimiliki. Karena sekarang banyak masyarakat Indonesia yang sudah memiliki perlindungan jiwa dari asuransi dengan nominal yang tidak sedikit tentunya. Warisan dan asuransi adalah salah satu solusi agar terhindar dari permasalahan di masa yang akan datang. Karena asuransi menggunakan asas tunjuk, di mana ahli waris akan menerima pertanggungan dari pemegang polis sesuai dengan yang tertulis di polis tanpa bisa diganggu gugat oleh pihak manapun, sehingga terlepas dari tiga hukum waris di atas. Mari kita evaluasi berapa besar uang pertanggungan yang kita miliki untuk keluarga yang kita cintai. Sekian dari pembahasan kelompok 9. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.